Fisik Cinta Bab 11. Penulis Neng. Jam istirahat tiba. Aku dan Siti bergegas menuju kantin sekolah. Setelah tiba di sana, kami segera duduk di salah satu kursi menghadap sebuah meja. Aku segera mengeluarkan bekalku, sementara Siti memesan minuman. Kenapa aku lebih suka bawa bekal? Soalnya, Ambu bilang, jajanan di luar sana belum tentu terjamin kebersihannya. Jadi, dengan sukarela, Ambu setiap hari menyiapkan bekal untukku. Meskipun aku sering merajuk karena merasa seperti anak TK yang setiap hari harus membawa bekal dari rumah. Din, udah aku pesenin. Teh botol kayak biasa kan? Siti duduk di sampingku. Jawabku sambil membuka tutup toples makananku. Kamu bawa bekal apa, Din? Tanya Siti sambil membuka bekalnya juga. Bawa nasi goreng sama nugget, jawabku sambil bersiap menyantap makanan yang berada di hadapanku. Wah, enak kayaknya. Aku sih favorit banget nasi goreng buatan ambu kamu. Siti menyendok nasi gorengku. Siti, kamu ih. Aku mengepuk sendok yang dipegang Siti hingga sendoknya terjatuh. Hih, pelit. Siti memajukan bibirnya. Kamu punya bekal sendiri juga. Aku mencubit kesal dengan kebiasaannya yang sering asal comot makananku. Aku kan cuma bekal bakso goreng. Aku maunya makan nasi. Dari pagi aku belum makan, Din. Siti merajuk dengan wajah memelas. Lah, bukannya tadi pagi kamu makan lontong sama gorengan? Aku mengernyit bingung. Jelas saja, tadi pagi aku melihat Siti sarapan dengan rakus. Ya kalau belum makan nasi, ya belum kehitung makan atau Din. Siti tambah mengerucutkan bibirnya. Dasar Siti. Aku kembali menyuapkan makananku. Kebiasaan kami, warga desa suka kaya, jika belum makan nasi, itu artinya kami belum makan. Meskipun sudah makan lontong sebanyak 5 biji, ditambah gorengan beberapa biji seperti Siti. Kalau belum makan nasi, rasanya seperti ada yang kurang dan tidak afdol. Titi, panggil aku Titi, Din, rajuk Siti. Jadi, semenjak perkenalan di kelas tadi, Siti maunya dipanggil Titi, guys. Siti. Aku malah meledeknya dengan sengaja. Din, ngomong-ngomong Dino kemana ya? Tumben belum kesini. Siti celingukan mencari sosok Dino yang biasanya tidak pernah absen untuk mengunjungi kami di kantin sekolah jika waktu istirahat telah tiba. Gak tahu, sok sibuk dia, ucapku acuh, masih menikmati lezatnya nasi goreng buatan Ambu. Hai Din. Tiba-tiba suara Dino membuat aku mendongak, bersiap tersenyum, tapi senyumku urung. Kulakukan kala melihat Dino sedang bersama seorang perempuan di sampingnya. Sementara Siti hanya melongo. Entah kenapa lagi dia. Hai. Kenapa aku jadi malas menjawab sapaan Dino? Din, kenalin, ini Humairah. Dino menunjuk perempuan di sebelahnya. Jadi namanya Humairah. Segera aku menilik penampilan perempuan itu. Cantik. Hanya satu kata itu yang mampu mewakili penglihatanku saat ini. Perempuan baru yang baru saja aku lihat. Siapa dia sebenarnya? Aku Humairah. Dia menjulurkan tangannya padaku. Sesungguhnya aku enggan membalas jabatan tangannya. Aku kenapa sih? Andin. Aku membalas jabatan tangannya malas. Dia anak baru di kelasku. Jelas Dino seolah paham arti dari pandanganku. Oh, hanya kata itu. Lalu aku melanjutkan makan sisa makananku. Meniklis pisan. Duduk sini. Siti menggeser duduknya, memberi ruang pada Humairah. Kemudian gadis cantik itu duduk di sebelah Siti, dengan pandangan masih pada Dino. Aku pesenin kamu makanan ya. Kamu mau makan apa? Tanya Dino pada Humairah. Sebentar. Biasanya Dino akan melakukan itu padaku. Tapi sekarang, kenapa Dino tidak menggubrisku dan malah lebih perhatian pada anak baru itu? No, aku gak suka. Apa aja? Humairah tersenyum lembut. Suaranya juga begitu merdu. Pantesan aja Dino langsung mepet Humairah. Ya udah, tunggu di sini ya. Aku kesana dulu. Dino segera bergegas memesan makanan untuk Humairah. Sementara aku segera merapikan bekas makanku. Karena makananku sudah tandas dari tadi. Oh ya, kamu dari sekolah mana? Tanya Siti mulai mengakrabkan diri. Oh, aku dari Pelita Bangsa, jawabnya.
Suara lembutnya sungguh memabukkan siapa saja yang mendengarnya. Kenapa pindah ke sini? Padahal sebentar lagi ujian. Siti mulai kepo. Ah iya, orang tuaku pindah ke rumah sini. Jadi aku ikut mereka. Jawaban masuk akal sih. Andin sama Humaira menatap Siti. Dia belum tahu nama Siti. Titi, ucap Siti sambil menjulurkan tangannya. Ah iya, Andin sama Titi suka bawa bekal sendiri ya? Tanyanya tampak basa-basi. Iya, jawabku singkat. Maira, ini makanan kamu. Kamu suka siomay gak? Dino datang dengan 2 piring siomay di tangannya, meletakkan salah satunya di hadapan Humaira dan satunya lagi untuk dirinya sendiri. Terima kasih banyak ya Din, aku suka siomay kok. Humaira tersenyum lagi sambil menatap Dino lembut. Sama-sama, jangan sungkan. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal bilang aja sama aku. Dino tersenyum menatap Humaira. Dino baru aja kenal sama Humaira. Kenapa sudah berani menatap Humaira dengan tatapan seperti itu sih? No, nanti jadi antar aku ke tempat latihan kan? Tanyaku menatap Dino intens. Maaf Din, kayaknya gak jadi deh. Soalnya Maira ngajak aku jalan-jalan keliling desa. Jawab Dino membuatku kecewa. Tapi aku bisa apa? Oh, ya udah, gak apa-apa. Aku mencoba tersenyum kecut, merasa asing dengan sikap Dino yang tiba-tiba saja berubah. Jujur saja, aku yang biasa dinomorsatukan, tapi tiba-tiba saja diabaikan. Mendadak aku merasa sedang diduakan. Oh, kalau Dini sama Dino udah punya acara sebelumnya, gak apa-apa kok, jalan-jalannya bisa lain kali. Maira menatapku, merasa tidak enak hati sendiri. Gak apa-apa, Andin itu cewek kuat, dia jago pencaksilat. Jadi kalau dia jalan sendirian juga gak apa-apa kok. Dino masih tersenyum menatap Maira, tatapan yang baru kali ini kulihat dari mata Dino. Aku mendengus kesal mendengar alibi Dino. Siti, ayo balik kelas. Aku berdiri, berniat segera pergi dari situasi ini. Titi, Din, Titi. Siti masih aja gak paham situasi moodku yang hancur. Yah, Titi. Aku menarik tangan Siti, lalu berjalan cepat hingga Siti ikut terseret. Aku duluan, pamitku pada Maira dan Dino. Iya, Dino menganggukkan kepalanya. Tumben, biasanya Dino akan merengek padaku untuk selalu ditemani hingga dia selesai makan, atau akan merengek padaku untuk dikerjakan PR matematika lagi. Tapi, ya sudahlah, mungkin sekarang lagi gak ada PR. Aku berjalan bersisian dengan Siti menuju kelas, tapi seketika si Siti mematung. Kemudian dia mendekati tiang menjulang yang menjadi penyangga bangunan sekolah. Kemudian memeluknya. Siti kenapa? Apa sekarang dia jadi suka sama tiang-tiangan? Kemarin tiang listrik, sekarang tiang bangunan sekolah. Kayaknya Siti udah benar-benar geser deh. Selang beberapa detik, aku melihat tangan Siti terangkat setengahnya. Aku langsung menatap ke arah depan. Oh, ternyata Pak Raga tengah berjalan menuju arah kami sambil tersenyum dengan tangan yang terangkat setelah melambai. Senyumanmu meluluhkan hatiku, Pak Raga. Gumam Siti sambil mengelus tiang yang dipeluk dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih melambai-lambai. Siang pakai pesek? Hah? Seketika aku melirik ke belakang tubuhku. Tampak Pak Kepsek dan guru olahraga Pak Ari tengah berjalan tepat di belakangku. Jadi, Pak Raga tengah tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka. Matilah kamu, Siti. Kamu kenapa, Titi? Tanya Pak Raga menatapi kami bingung. Sementara itu tangan Siti masih mengambang. Itu aku semalam mimpi ngitungin semut, Pak. Jadi pegel ke bawah sampai sekarang, jawab Siti gelagapan. Sementara aku hanya bisa menahan tawa. Hah? Pak Raga nampak tergelak. Kalau gitu, saya duluan ya Pak, mau nyariin lubang semut lagi. Siti berjalan sambil menunduk ke bawah, seolah sedang benar-benar mencari lubang semut. Buat apa? Sebelum Siti benar-benar beranjak, Pak Raga sempat bertanya. Buat nyembunyiin muka saya, Pak. Siti benar-benar ngacir meninggalkan aku dan Pak Raga yang tengah tertawa karena melihat tingkahnya. Cinta, kamu sudah makan? Pertanyaan Pak Raga membuatku terperhatiin. Terlihat Pak Raga melirik toples bekas makananku sekilas. Hehehe, aku menggaruk tengkuk yang tak gatal. Pak Raga ternyata tipikal pria pendendam. Dia masih ingat aja kalau aku pernah aku bohongin.
Oh ya, nanti malam kamu ada acara nggak? Tanyanya menatapku lekat. Sejenak aku berpikir, gak ada pak, aku menggeleng. Kalau gitu, bisa temenin saya jalan-jalan. Soalnya ada yang mau saya beli, pintanya dengan tatapan penuh harap. Eh, apa ini? Aku harus jawab apa? Aku bilang, kita gak boleh keluar rumah berduaan dengan bukan muhrim, apalagi malam-malam. Aku masih bingung. Kamu boleh ajak Titi kok. Karaga seolah paham perasaanku. Ya sudah kalau begitu pak. Aku memanggutkan kepalaku, lalu segera berlalu menyusul Siti. Setelah sebelumnya sempat berpamitan pada Pak Raga. 3, 2,